Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu kejam padamu, seolah-olah semesta menargetkanmu sebagai sasaran empuk penderitaan? Orang-orang di sekitarmu terlihat bahagia, ringan, dan berjalan dengan langkah santai, sementara kamu tertatih, menanggung beban yang seakan tidak wajar. Jika iya, maka izinkan aku mengungkapkan satu kebenaran yang mungkin selama ini tak ingin kamu dengar. Bukan hidup yang tidak adil, tetapi jiwamu yang terpilih untuk menanggung sesuatu yang lebih besar. Ada orang-orang yang diciptakan untuk berjalan di jalur mudah, dan ada yang ditakdirkan untuk menapaki jalan penuh duri. Kamu adalah yang kedua. Mungkin kamu benci kenyataan ini. Mungkin kamu ingin bertanya, kenapa aku? Tapi pertanyaan yang lebih tepat bukanlah kenapa, melainkan untuk apa? Apa yang ada dalam dirimu yang membuat hidup ini membentukmu dengan tempaan yang tak diberikan kepada sembarang orang? Jiwa yang terpilih bukanlah mereka yang diberikan kenyamanan, tetapi mereka yang diberikan pertempuran. Dan pertempuran itu tidak selalu berupa pedang dan darah. Ia bisa hadir dalam bentuk rasa sakit yang tak dipahami orang lain, kehilangan yang terus datang silih berganti, ketidakadilan yang mengguncang keyakinan, dan kesepian yang membakar dari dalam. Tapi percayalah, ada alasan mengapa semua itu terjadi padamu. Pertama, ujian itu mengungkap siapa dirimu yang sebenarnya. Banyak orang hidup dalam ilusi. Mereka berpikir bahwa mereka baik hanya karena belum diuji. Mereka merasa kuat hanya karena belum dihadapkan pada penderitaan sejati. Tetapi kamu diuji, kamu dihancurkan, kamu dilempar ke dalam badai yang tak kunjung reda. Dan itu berarti sesuatu, bahwa dirimu yang sejati sedang dibentuk. Setiap luka yang kamu terima bukan sekadar kebetulan. Ia adalah pahat yang membentuk jiwamu menjadi sesuatu yang lebih tajam dan lebih dalam. Orang-orang yang hidup dalam kenyamanan mungkin akan runtuh saat dihadapkan pada kesulitan kecil, tetapi kamu sudah terbiasa berdiri meskipun dunia berusaha menjatuhkanmu. Pikirkan ini, emas dimurnikan dengan api, pedang diasah dengan gesekan keras, permata terbentuk dari tekanan yang luar biasa. Tidak ada keindahan yang lahir dari kenyamanan. Semua yang bernilai tinggi di dunia ini melalui penderitaan yang tak terbayangkan. Jadi, jika hidup memberimu cobaan yang lebih berat, bukankah itu berarti kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar? Tapi jangan salah, ujian ini juga berbahaya. Ia bisa membuatmu hancur jika kamu tidak memahami maknanya. Ada dua kemungkinan. Kamu bisa menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana, atau kamu bisa tenggelam dalam kepahitan dan kebencian. Itulah perbedaan antara jiwa yang terpilih dan jiwa yang menyerah. Jadi sekarang tanyakan pada dirimu, setelah semua yang kamu lalui, apakah kamu akan membiarkan rasa sakit ini menghancurkanmu? Atau kamu akan menggunakannya untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri? Kedua, kesendirian itu adalah jalan para pemimpin. Orang-orang biasa bersembunyi dalam keramaian. Mereka mencari pengakuan, mereka ingin didengar, mereka ingin dicintai. Tapi kamu mungkin telah dipaksa untuk berjalan sendirian. Mungkin kamu telah kehilangan orang-orang yang kamu sayangi. Mungkin tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang terjadi dalam hatimu. Tapi inilah kenyataannya. Kesendirian adalah tanda bahwa kamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih tinggi. Para pemimpin sejati tidak lahir dari tepuk tangan dan sorakan. Mereka lahir dari malam-malam penuh kesepian, dari air mata yang tak seorang pun tahu, dari pertanyaan yang tak memiliki jawaban. Lihatlah sejarah, orang-orang yang mengubah dunia bukanlah mereka yang hidup dalam kenyamanan. Mereka adalah orang-orang yang menanggung beban yang tak mampu ditanggung orang lain. Mereka berjalan sendirian, melawan arus, menolak menyerah pada takdir yang dipaksakan kepada mereka. Jangan takut dengan kesendirianmu. Jangan merasa bahwa tidak ada yang peduli. Kadang, jalan ini memang harus kamu tempuh sendirian, karena orang lain tidak memiliki keberanian untuk mengikutimu. Tapi di ujung jalan ini,
sesuatu yang luar biasa sedang menunggumu. Maka, jika malam ini kamu merasa sendiri, jika kamu merasa bahwa dunia ini telah melupakanmu, ingatlah satu hal, mereka yang ditakdirkan untuk sesuatu yang besar selalu berjalan lebih jauh dari orang lain. Ketiga, luka yang mendewasakan, bukan yang membunuh. Ada dua jenis luka di dunia ini, luka yang membuatmu tumbuh dan luka yang membunuh jiwamu. Kamu mungkin telah mengalami keduanya. Ada rasa sakit yang mengajarkanmu tentang hidup, tetapi ada juga rasa sakit yang hampir menghancurkanmu. Bedanya ada pada bagaimana kamu memilih untuk meresponsnya. Jiwa yang terpilih tidak pernah terhindar dari penderitaan, tetapi mereka memahami sesuatu yang tidak dipahami kebanyakan orang. Bahwa luka bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Kamu bisa menangis, kamu bisa jatuh, kamu bisa merasa putus asa. Tapi jangan biarkan rasa sakit itu berubah menjadi racun yang membunuh hatimu perlahan-lahan. Kamu pernah dikhianati, pernah kehilangan sesuatu yang kamu cintai, pernah merasa dunia ini tidak adil. Itu karena dunia memang tidak pernah adil, tapi keadilan sejati bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, melainkan menjadi seseorang yang lebih kuat dari semua luka itu. Jangan mengutuk hidup ini hanya karena ia memberimu kesulitan. Jangan berpikir bahwa kamu dikutuk hanya karena jalanmu lebih berat. Ingat, rasa sakit yang kamu alami bukan hukuman, melainkan latihan. Sebuah latihan yang hanya diberikan kepada mereka yang cukup kuat untuk menghadapinya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan dengan luka-luka ini? Apakah kamu akan membiarkannya membusuk dalam hatimu? Atau kamu akan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk membakar jalanmu menuju sesuatu yang lebih besar? Keempat, kejatuhan adalah ujian sejati, bukan akhir. Mungkin kamu pernah gagal, mungkin kamu pernah kehilangan segalanya, tapi aku ingin bertanya, siapa yang tidak pernah jatuh? Siapa yang tidak pernah hancur sebelum akhirnya bangkit sebagai sosok yang lebih kuat? Jiwa yang lemah menyerah pada kejatuhan. Mereka mengutuk diri sendiri, mengasihani diri sendiri, dan akhirnya tenggelam dalam kesedihan. Tapi jiwa yang terpilih tahu bahwa setiap kejatuhan memiliki makna. Setiap kehancuran adalah kesempatan untuk membangun kembali dirimu dengan cara yang lebih baik. Lihatlah sekelilingmu, orang-orang yang sukses, yang kuat, yang bijaksana. Mereka bukan orang-orang yang tidak pernah gagal. Mereka adalah orang-orang yang pernah jatuh, tetapi mereka memilih untuk bangkit. Mereka tidak membiarkan kejatuhan mendefinisikan mereka, tetapi mereka menggunakan kejatuhan itu sebagai batu loncatan untuk melompat lebih tinggi. Kamu mungkin sedang berada di titik terendah dalam hidupmu. Kamu mungkin merasa bahwa tidak ada jalan keluar, tapi dengarkan ini. Ini bukan akhir ceritamu. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan sekarang. Maka, ketika hidup menjatuhkanmu, jangan hanya duduk di sana meratapi nasib. Bangkit, merangkak jika perlu, tapi jangan pernah menyerah. Karena mereka yang bertahan adalah mereka yang akan melihat cahaya di ujung kegelapan. Kelima, mereka tidak akan memahami, tapi itu bukan masalah. Kamu mungkin pernah mencoba menjelaskan rasa sakitmu kepada seseorang hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak benar-benar mengerti. Mereka mungkin bahkan menghakimimu, meremehkan perasaanmu, atau mengatakan bahwa kamu berlebihan. Itu menyakitkan, bukan? Tapi dengarkan ini. Tidak semua orang akan mengerti jalan yang kamu tempuh, dan itu tidak masalah. Karena perjalanan ini memang bukan untuk mereka. Ini adalah perjalananmu, ujianmu, dan hanya kamu yang bisa benar-benar memahaminya. Orang-orang yang hidup dalam kenyamanan tidak akan pernah memahami mereka yang hidup dalam perjuangan. Orang-orang yang belum pernah merasakan kehilangan tidak akan pernah mengerti luka yang kamu bawa. Jadi, jangan berharap mereka akan mengerti. Dan yang lebih penting, jangan biarkan ketidaktahuan mereka membuatmu meragukan dirimu sendiri. Jika mereka tidak mengerti, biarkan. Jika mereka menertawakanmu, biarkan.
Jika mereka meremehkan perjuanganmu, biarkan. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang akan menentukan siapa dirimu. Kamu tidak butuh validasi mereka. Kamu hanya butuh satu hal. Keyakinan bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar, meskipun kamu berjalan sendirian. Keenam, kebahagiaan itu tidak ditemukan, tetapi dibangun. Banyak orang mencari kebahagiaan, seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa mereka temukan di luar sana, di dalam cinta, uang, pengakuan, atau kesuksesan. Tapi kenyataannya, kebahagiaan sejati tidak ditemukan. Ia dibangun, dan ia dibangun dari dalam dirimu sendiri. Kamu bisa memiliki segalanya, tetapi tetap merasa kosong. Kamu bisa mencapai puncak, tetapi tetap merasa hampa. Itu karena kebahagiaan bukan tentang apa yang kamu miliki, tetapi tentang bagaimana kamu memilih untuk melihat hidup ini. Jiwa yang terpilih tidak bergantung pada dunia luar untuk merasa utuh. Mereka menemukan makna bahkan dalam penderitaan. Mereka belajar untuk bersyukur bahkan ketika segalanya terasa berat. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari menerima segala sesuatu yang terjadi dengan hati yang kuat. Jadi, berhentilah mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Bangun kebahagiaan itu dari dalam dirimu. Karena jika kamu bisa menemukan kedamaian dalam kesulitan, maka tidak ada yang bisa merenggut kebahagiaanmu. Ketujuh, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Ada alasan mengapa hidupmu terasa lebih berat. Ada alasan mengapa kamu diuji lebih keras dari orang lain. Karena kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu tidak diciptakan untuk tenggelam dalam keramaian tanpa makna. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin saat ini kamu belum melihatnya. Mungkin semua yang kamu rasakan hanya sakit dan kelelahan. Tapi percayalah, di ujung perjalanan ini, ada sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Semua orang hebat dalam sejarah melalui jalan yang penuh penderitaan sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Dan kamu sedang berjalan di jalur yang sama. Jangan menyerah sekarang. Jangan berhenti hanya karena jalannya terlalu berat. Karena suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap luka, setiap air mata, setiap kesakitan, semuanya membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih tak tergoyahkan. Jadi bertahanlah, karena kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang terpilih.